Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 17 Juli 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan 27. Mari kita bersama-sama mau meresapkan firman Tuhan dengan menyiapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika saya bertugas di tanah Papua, hiburan satu-satunya bersama teman-teman sekomunitas, juga di situ ada volunteer, ada anak-anak asrama. Hiburan kami adalah nonton sinetron. Jadi saya tuh sempat juga ya senang dengan sinetron. Namun kenapa kita senang dengan sinetron? Sinetronnya bagus ya. Judulnya Anak Jalanan. Kisahnya buat saya juga inspiratif. Lalu mereka itu kisahnya adalah dua anggota geng motor yang saling berselisih, saling bertikai. Yang satu baik, yang satu kurang baik. Namun ini mengingatkan saya, waduh, dulu kan mantan anak motor juga. Jadi senang sekali nonton sinetron itu. Saudara-saudara, suatu hari ketika kami lagi seru-serunya nonton sinetron Anak Jalanan itu, tiba-tiba kok bunyi genset kami, bunyi diesel kami agak aneh. Dan lama-lama mulai genset itu lama-lama mati total. Gelap gulita di tengah hutan. Lalu saya segera ambil senter menuju ke ruang genset. Wah. Segera dengan bug MacGyver saya mulai ngecek semua. Ambil kunci busi. Wes, kunci busi. Dah. Ambil air, isi lagi air di radiatornya. Ambil solar. Isi solarnya. Wah, semua udah dibersihkan. Busi sudah bagus. Semuanya sudah dicek. Lalu tiba waktunya untuk menyalakan kembali genset ini. Genset ini dinyalakannya masih di engkol ya, diputar dulu lalu ditarik. Das! Wah, berat sekali nariknya ya. Perlu keahlian khusus. Saya juga belajar cukup lama supaya piawai. Saya coba tarik, tik, tidak menyala. Kedua, tarik lagi, tik. Apa yang kurang? Anak asrama dia bilang kepada saya gini, "Pater, saya coba sudah." Saya bilang, "Kau macam tahu-tahu sudah. Pater ini yang lebih tahu, ya kan?" Saya coba lagi 3 kali. Tik. Tidak nyala. Solar sudah, bensin, busi sudah dibersihkan, air radiator sudah diisi. Seharusnya bisa kembali menyala genset ini. Lalu
Sampai berulang-ulang saya sampai keringetan, tidak juga bisa menyala itu diesel. Ada anak asrama yang bilang, "Pater, kau lupa kasih on itu, kasih naik, belum kasih on." Pantas saja, itu mah sampai kiamat juga nggak bakal nyala-nyala. Karena yang tadi turun belum dikasih naik kembali. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini, Yesus mengucap syukur kepada Bapa karena rahasia kehendaknya dinyatakan kepada orang kecil dan disembunyikan bagi orang yang bijak dan orang yang pandai. Siapakah orang kecil itu? Para murid yang menerima pewartaannya, yang diberitahu rahasia kehendaknya, yang dijadikan sahabat-sahabatnya oleh Tuhan. Mereka adalah para nelayan, para pendosa, pemungut cukai. Mereka orang-orang biasa, namun diwartakan rahasia keselamatan Tuhan. Sementara siapakah orang bijak dan pandai itu yang justru rahasia keselamatan disembunyikan bagi mereka? Mereka adalah para ahli Taurat, orang-orang yang pintar, orang-orang Farisi, para guru-guru agama Yahudi. Namun kepada mereka disembunyikan rahasia keselamatan. Karena apa? Karena mereka kena penyakit 3S, saya kira seperti yang saya alami ketika di Papua. Penyakit 3S ini penyakit apa? Sombong, sotoy, dan sok tahu. Itu penyakit ini. Ketika orang udah menjadi sombong, sotoy, dan sok tahu, maka merasa diri yang paling hebat, merasa diri yang paling benar, dan memonopoli kebenaran itu hanya pada dirinya sendiri. Saya ketika mau dibantu sama anak asrama, saya katakan, kau macam tahu-tahu kah? Demikian juga dengan pewartaan kabar sukacita yang ditawarkan oleh Yesus. Bagi orang yang cerdik dan pandai, pewartaan sabda Tuhan menjadi tersembunyi, tidak bisa dipahami oleh mereka. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, janganlah kita menjadi pribadi yang kena penyakit 3S, yang sombong, soteu, dan sotoy. Tetapi kita diingatkan untuk menjadi pribadi yang mau rendah hati, yang mau mendengarkan sapaan Tuhan. Kadang sapaan Tuhan hadir dari sesama kita, dari orang-orang sederhana, dari orang-orang kecil. Maukah kita mendengar sapaan itu dalam kehidupan kita? Semoga kita mau menjadi pribadi-pribadi yang humble, pribadi-pribadi yang rendah hati. Sudahkah kita melakukan itu? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.